Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indriani dengan NPM 1921717073 dari Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi angkatan 2019. Nah, maksud saya di sini adalah saya ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan salah satu proposal penelitian saya yang berjudul Proses Penerapan RPP dalam Pembelajaran Sejarah Tahun Ajaran 2022 di kelas 10 IPS 2 MAN 2 Bandung. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang saya teliti dan alasan kenapa saya mengambil judul tersebut gitu ya. Sebenarnya alasan saya mengambil judul tersebut adalah karena saya melihat situasi dan kondisi di lapangan pada saat ini. Jadi, seperti apa yang sudah saya baca di dalam salah satu jurnal gitu ya. Dalam jurnal itu disebutkan bahwa guru ideal itu adalah guru yang memahami tujuan pembelajaran dan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran seperti mengetahui tentang metode, model, dan juga media pembelajaran gitu. Dan metode, model, dan media serta tujuan pembelajaran itu terangkum dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP gitu. Dan RPP ini merupakan sebuah landasan dasar atau pedoman dasar yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran gitu. Tetapi jika dilihat dari kondisi saat ini gitu ya, masih ada saja guru yang masih ada saja guru yang menggunakan RPP itu sebagai formalitas saja gitu, bukan menjadi landasan dasar ataupun pedoman dasar gitu. Dari sana saya berpikir pula bahwa bagaimana guru tersebut mencapai tujuan pembelajaran, bagaimana guru tersebut bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik jika landasan dasar atau pedoman dasarnya saja mereka tidak menggunakan pedoman dasar ataupun landasan dasar dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, maka berdasarkan latar belakang tersebutlah saya tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul Proses Penerapan RPP dalam Pembelajaran Sejarah Tahun Ajaran 2022 di kelas 10 IPS 2 MAN 2 Bandung gitu. Karena apa? Karena saya ingin mengetahui bagaimana sih proses pembelajarannya dan apa sih kendalanya sehingga guru tersebut hanya menggunakan RPP itu sebagai formalitas gitu, bukan menjadi landasan dasar ataupun pedoman dasar. Nah, dari latar belakang tersebut dapat dirumuskanlah masalah menjadi dua pertanyaan gitu ya, yaitu bagaimana proses penerapan RPP di kelas 10 IPS 2 MAN 2 Bandung, dan juga apa saja kendala yang dihadapi ketika proses penerapan RPP. Lalu yang ketiga ada definisi operasional yang menjelaskan 3 pembahasan, yaitu tentang penerapan, tentang RPP, dan juga pembelajaran. Penerapan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah proses, cara, dan juga perbuatan menerapkan gitu. Sedangkan menurut para ahli, penerapan adalah suatu perbuatan untuk mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lainnya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Nah, sedangkan untuk RPP sendiri adalah sebuah rencana proses pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi inti. Terakhir ada pembelajaran, yaitu pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja oleh guru dengan melibatkan pengetahuannya untuk mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya ada tujuan penelitian gitu ya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan RPP di dalam pembelajaran sejarah di kelas 10 IPS 2 MAN 2 Bandung, dan juga yang kedua adalah untuk mengetahui kendala apa saja sih yang dihadapi ketika proses penerapan RPP. Selanjutnya ada kegunaan penelitian, yaitu pertama ada kegunaan teoritis dan ada kegunaan praktis. Pertama ada kegunaan teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, juga wawasan terutama tentang proses penerapan RPP dan juga kendala yang dihadapi oleh para guru, serta dapat dipelajari di dalam bangku sekolah atau pendidikan gitu ya. Dan kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan kegunaan praktis, yaitu yang pertama ada
yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penulis di dalam menulis proposal dan dapat meningkatkan pengetahuan penulis. Sedangkan yang kedua adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pembaca sebagai sumber pembelajaran. Selanjutnya ada kajian pustaka mengenai proses penerapan RPP dan juga kendala yang dihadapi gitu ya. Nah, pertama ada proses penerapan RPP. Nah, RPP sendiri adalah merupakan alat bantu untuk guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai kompetensi dasar dan sebagai tujuan pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah yang langkah-langkah di dalam proses penerapan RPP yaitu pertama ada kegiatan pendahuluan, yaitu dalam langkah ini guru perlu mempersiapkan siswa baik secara mental ataupun fisik dengan melakukan apersepsi gitu ya. Kedua ada kegiatan inti, yaitu guru melakukan pembelajaran sesuai dengan materi, metode, model dan juga media yang sudah disusun dalam RPP gitu ya. Yang ketiga ada kegiatan penutup, yaitu kegiatan refleksi yang dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan gitu. Lalu selanjutnya ada kendala yang ada. Kendala yang dihadapi oleh guru di dalam proses penerapan RPP yaitu pertama ada guru yang kurang kreatif dan salah dalam memilih metode, model dan juga media yang digunakan untuk pembelajaran. Yang kedua ada guru yang belum mampu merancang RPP, dan yang ketiga adalah kompetensi siswa. Selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan, yaitu ada salah satu penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang saya lakukan gitu ya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yoriso Yoramarwa dan juga Reno Fernandez pada tahun 2019 yang berbentuk jurnal gitu ya, dengan judul Proses Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pembelajaran Sosiologi Studi Kasus SMAN 3 Painan dan juga SMAN 2 Bayang. Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai penerapan RPP gitu ya, sedangkan untuk perbedaannya adalah terletak pada sekolah atau lokasi yang diteliti dan juga mata pelajaran. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual untuk penelitian ini yaitu tentang bagaimana proses penerapan RPP dan juga kendala apa yang dihadapi ketika pelaksanaannya. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian, yaitu pertanyaan turunan dari rumusan masalah yang saya teliti gitu. Jadi untuk rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai proses penerapan RPP di kelas 10 IPS 2 MAN 2 Bandung. Saya mengambil pertanyaan pertama yaitu apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menerapkan RPP di kelas 10 IPS 2 MAN 2 Bandung. Lalu yang kedua, bagaimana cara menerapkan RPP agar sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga adalah bagaimana respon siswa ketika pembelajaran berlangsung dengan penerapan RPP tersebut. Dan yang untuk rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai kendala yang dihadapi ketika proses penerapan RPP, saya mengambil tiga pertanyaan, yaitu yang pertama apa saja yang menjadi kendala dalam proses penerapan RPP, yang kedua apa yang paling berpengaruh dari kendala-kendala yang ada di dalam proses penerapan RPP, yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Jadi penelitian ini saya sebagai peneliti mengambil desain penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian yang naturalistik atau alamiah. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana guru sejarah dalam menerapkan RPP dan apa yang menjadi kendala dalam proses penerapannya. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Jadi subjek dan objek penelitian yang dipilih adalah dengan melihat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sejarah dalam menerapkan RPP dalam pembelajaran sejarah di kelas 10 IPS 2 MAN 2 Bandung. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu ada 3 teknik, yaitu pertama ada reduksi data, kedua ada penyajian data, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan.
Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penelitian, yaitu di mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 tahap penelitian, yaitu yang pertama ada tahap persiapan, kedua ada tahap pelaksanaan dan pengumpulan data, yang ketiga ada tahap analisis data dan juga pembahasan. Yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Nah, selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan di MAN 2 Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada semester 2 tahun ajaran 2022